Apartemen Sejahtera Family di Jambangan, Kebonsari, Surabaya Selatan, adalah sebuah gedung tua yang dibangun pada awal 1990-an. Gedung ini dulunya salah satu apartemen termewah di kota Surabaya, dengan arsitektur modern yang menarik perhatian banyak orang kala itu. Namun, seiring berjalannya waktu, fasilitasnya mulai memudar, dinding-dindingnya retak, dan lift sering mogok. Kini, apartemen ini lebih dikenal sebagai sarang hantu, sehingga para penghuninya memutuskan pindah, membiarkan daripada berurusan dengan para makhluk tak kasat mata. Salah satunya adalah keberadaan wanita bergaun merah penghuni lantai 3. Konon, beberapa tahun silam, seorang wanita bernama Ratna Sukmawati ditemukan tewas di halaman belakang apartemen setelah jatuh dari lantai 3. Polisi menyatakan kematiannya adalah bunuh diri, tapi banyak warga meragukan kesimpulan itu. Ada yang mengatakan Ratna dibunuh suaminya, Herman, pria kasar pemabuk yang sering terlibat pertengkaran hebat dengannya. Tidak ada bukti konkret untuk mendukung teori pembunuhan, tetapi desas-desus itu terus berkembang sebagai cerita urban legend warga sekitar. Karena itu, warga apartemen saat itu memiliki sikap unik terhadap lantai 3. Mereka tak pernah mau membicarakannya secara terbuka, seolah-olah menyebutkan kata lantai 3 akan membangkitkan kenangan buruk atau ketakutan yang terpendam. Beberapa penghuni bahkan menolak naik ke lantai itu, meskipun mereka harus melewati tangga darurat yang panjang dan berdebu, demi menghindari lift yang sering rusak. Bagi mereka, lantai 3 adalah tempat yang harus diabaikan, seakan-akan dengan begitu, tragedi yang pernah terjadi juga akan lenyap. Namun, ada satu hal yang membuat Antoni Subakri tertarik tinggal di sana. Harga sewanya yang murah, terlalu murah untuk ukuran Surabaya Selatan. Sebagai mahasiswa semester akhir jurusan sastra Inggris di Universitas Airlangga, Antoni tidak punya banyak pilihan. Uang kiriman dari orang tuanya di Jember sudah semakin menipis, dan ia membutuhkan tempat tinggal tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Ketika agen properti menawarkan unit di lantai 3 apartemen Sejahtera Family, Antoni tidak ragu lagi. Ia tidak percaya pada cerita-cerita horor yang beredar soal tempat itu. Baginya, semua hanyalah omong kosong belaka. Malam pertama Antoni di apartemen barunya dimulai dengan suasana yang sunyi. Ia baru saja menyelesaikan pindahan barang-barangnya dan memutuskan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan urusan kuliah esok hari. Lampu neon di langit-langit kamarnya berkedip-kedip pelan, memberikan kesan redup yang aneh. Udara di dalam ruangan terasa dingin, meskipun ia tidak menyalakan AC. Antoni mencoba memperbaiki lampu, namun setelah beberapa saat, ia menyerah. Toh, besok bisa diperbaiki, gumamnya sambil meregangkan tubuh di kasur tipis yang baru saja ia beli. Suara jam dinding di dapur terdengar berdetak keras, memecah keheningan malam. Setelah beberapa saat, ia mulai merasa lelah dan memutuskan tidur lebih awal. Tepat pukul 11 malam, Antoni terbangun karena mendengar suara aneh dari luar koridor. Halo para sahabat album misteri, sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para sahabat untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Awalnya, Antoni mengira itu hanya angin yang masuk melalui celah jendela, tapi suara itu terus berlanjut, langkah kaki pelan yang berderap di lantai keramik. Langkah-langkah itu terdengar seperti milik seorang wanita, bergerak perlahan dari ujung koridor menuju pintu kamarnya. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut.
Anthony bangkit dari kasurnya dan berjalan menuju pintu. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan menengok keluar. Koridor lantai 3 tampak kosong, hanya diterangi cahaya remang-remang lampu neon yang berkedip-kedip tidak beraturan. Suasana itu terasa mati suri, seolah-olah apartemen ini telah ditinggalkan bertahun-tahun lamanya. Namun, di ujung koridor, tepat di depan tangga darurat, ia melihat sesosok bayangan. Seorang wanita berdiri diam di sana. Tubuhnya ramping, dengan rambut hitam panjang yang menjuntai hingga pinggang. Ia mengenakan gaun merah, yang kontras dengan warna dinding abu-abu kotor koridor. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri membelakangi Anthony, seolah tengah menatap ke arah tangga darurat yang gelap. Anthony merasa bulu kuduknya berdiri, tapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin dia salah satu penghuni di sini, pikirnya. Ia melangkah pelan-pelan mendekati wanita itu, berusaha untuk tidak mengejutkannya. Namun, semakin ia mendekat, semakin jelas ada sesuatu yang tidak beres. Gaun merah yang dikenakan wanita itu tampak kotor, dengan noda hitam yang menyerupai darah kering di bagian bawahnya. Kakinya telanjang, dan kulitnya pucat seperti mayat. "Permisi," panggil Anthony dengan suara pelan, nyaris berbisik. Wanita itu tidak merespons. Anthony mempercepat langkahnya, tetapi ketika ia hanya berjarak beberapa meter, sosok itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Koridor kembali kosong, hanya ada udara dingin yang menusuk tulang. Anthony terpaku di tempatnya. Napasnya terengah-engah, dan jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan diri apa yang dilihatnya, hanyalah ilusi atau efek kelelahan setelah seharian pindahan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu apa yang dilihatnya tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia kembali ke kamarnya dengan langkah gontai, menutup pintu rapat-rapat, dan memastikan gemboknya terkunci. Sambil duduk di tepi kasur, ia menyalakan lampu senter di ponselnya dan menatap ke arah pintu, siap mengantisipasi jika wanita itu kembali muncul. Namun, malam itu, wanita berbaju merah tidak muncul lagi. Yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam, dan suara detak jam dinding yang semakin keras, seolah-olah menghitung mundur menuju sesuatu yang tidak diketahui. Keesokan harinya, Anthony mencoba melupakan kejadian semalam. Ia berangkat ke kampus lebih awal, berharap rutinitas perkuliahan akan mengalihkan perhatiannya dari pengalaman misterius itu. Namun, ketika kembali ke apartemen sore harinya, suasana apartemen tampak lebih suram daripada biasanya. Warga yang ditemui di lobi tampak enggan berbicara dengannya, bahkan ketika ia mencoba menyapa ramah. Saat ia naik lift menuju lantai 3, seorang ibu parubaya yang ikut bersamanya tiba-tiba berbisik. "Sebaiknya kamu pindah, Nak. Lantai 3 itu bukan tempat yang aman." Ia menatap Anthony dengan pandangan waspada sebelum keluar di lantai 2. Anthony tidak memedulikan peringatan itu. Ia terlalu lelah memikirkan tugas kuliah dan biaya hidup, untuk peduli pada cerita-cerita horor warga apartemen. Namun, ketika membuka pintu kamarnya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya merinding. Di lantai dekat pintu, ada bekas jejak kaki basah, seolah-olah seseorang baru saja masuk meninggalkan jejaknya. Jejak itu berakhir tepat di depan tempat tidurnya, sebelum menghilang begitu saja. Anthony menatap jejak itu dengan nafas tertahan. Ia tahu, pengalaman mengerikan semalam bukanlah mimpi. Dan entah bagaimana, ia merasa wanita berbaju merah itu belum selesai dengannya. Malam kedua Anthony di lantai 3 tidak lebih tenang dibandingkan malam pertamanya. Setelah menyelesaikan tugas kuliahnya, ia memutuskan beristirahat lebih awal. Namun, ketenangan itu hanya bertahan selama beberapa jam. Tepat tengah malam,
suara langkah kaki pelan mulai terdengar dari luar koridor. Awalnya, Anthony mencoba mengabaikannya. Ia meyakinkan diri mungkin salah satu penghuni lain sedang berjalan-jalan larut malam. Tapi semakin lama ia mendengarkan, semakin jelas suara itu tidak seperti langkah manusia biasa. Langkah-langkah itu terdengar berat, bergema di lantai keramik, seolah-olah ada sesuatu yang tidak wajar di baliknya. Anthony duduk di tepi kasur, menyalakan lampu senter di ponselnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya, suara itu hanyalah ilusi atau efek kelelahan. Namun, rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk dalam benaknya. Akhirnya, ia memutuskan membuka pintu kamarnya perlahan-lahan. Koridor tampak kosong seperti biasa. Lampu neon yang berkedip-kedip memberikan cahaya redup, membuat bayangan-bayangan aneh terbentuk di dinding. Udara dingin menusuk tulang, meskipun jendela-jendela di koridor tertutup rapat. Anthony melangkah keluar dengan hati-hati, berusaha mencari sumber suara langkah kaki itu. Namun, ketika sampai di ujung koridor, suara itu tiba-tiba berhenti. Keadaan menjadi sunyi senyap, hanya ada desiran angin yang entah datang dari mana. Anthony menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya tangga darurat yang gelap dan pintu-pintu kamar yang tertutup rapat. Siapa di sana? Panggilnya dengan suara gemetar, berharap mendapatkan jawaban. Tapi yang terdengar hanyalah gema suaranya sendiri, yang memantul di dinding koridor. Anthony merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mulai mundur perlahan menuju kamarnya, tetapi saat baru beberapa langkah menjauh, suara langkah kaki itu kembali terdengar, kali ini lebih cepat dan lebih dekat. Ia berbalik dengan cepat, namun sekali lagi, tidak ada siapapun di sana. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di ujung koridor, tepat di depan tangga darurat, ia melihat gaun merah yang sama, seperti yang dikenakan wanita misterius semalam. Gaun itu tergantung di udara, seolah-olah dipakai oleh tubuh tak kasat mata. Perlahan-lahan, gaun itu mulai bergerak maju, melangkah tanpa kaki yang terlihat. Anthony tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya membeku di tempat, sementara gaun merah itu semakin mendekat. Ketika jarak mereka tinggal beberapa meter, Anthony akhirnya berhasil menggerakkan tubuhnya. Ia berlari masuk ke kamarnya, menutup pintu dengan keras, dan langsung mengunci gemboknya. Ia bersandar di pintu, napasnya terengah-engah, jantungnya berdegup kencang. Dalam kegelapan kamar, ia hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri, dan suara langkah kaki yang masih bergema di luar koridor. Tidak lama kemudian, suara itu menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Ketika pagi tiba, Anthony bangun dengan perasaan lelah dan cemas. Ia memeriksa pintu kamarnya memastikan segala sesuatunya aman. Namun, ketika membuka pintu, ia menemukan jejak basah yang sama seperti kemarin. Kali ini, jejak itu lebih jelas dan membentuk pola yang aneh. Jejak-jejak itu berakhir di depan pintu kamarnya, sebelum menghilang begitu saja. Anthony merasa ngeri. Ia mencoba membersihkan jejak itu dengan kain lap, tapi setiap kali menyekat jejak tersebut, airnya seperti tidak mau kering. Bahkan, setelah menggunakan sapu dan pel, bekas jejak itu tetap ada, seolah-olah telah menyerap ke dalam lantai. Tidak tahan dengan perasaan takut yang terus menghantui, Anthony memutuskan menanyakan hal ini kepada petugas keamanan apartemen. Mungkin mereka memiliki penjelasan logis untuk fenomena-fenomena aneh ini. Di pos keamanan lobi apartemen, Anthony bertemu dengan Pak Darmo, seorang petugas keamanan parubaya yang sudah bekerja di apartemen Sejahtera Family, sejak apartemen itu operasional pada tahun 1998. Awalnya, Pak Darmo tampak enggan berbicara tentang lantai 3, tetapi setelah Anthony menceritakan pengalamannya, pria tua itu akhirnya menghela napas panjang dan mulai berbicara.
Lantai 3 itu tempat yang aneh, Nak, kata Pak Darmo dengan nada serius. Dulu, sekitar tahun 2000-an, ada seorang wanita muda yang tinggal di sana. Namanya Ratna Sekarwati. Dia cantik, baik hati, tapi hidupnya tragis. Pak Darmo melanjutkan, Ratna tinggal di unit nomor 307. Suaminya, seorang pria kasar bernama Herman Basuki, sering memukulinya. Suatu malam, Herman pulang dalam keadaan mabuk. Mereka bertengkar hebat, dan Ratna ditemukan tewas keesokan harinya. Beberapa orang bilang dia melompat dari jendela kamar, tapi ada juga yang bilang dia didorong Herman. Yang jelas, mayatnya ditemukan di halaman belakang dengan gaun merah yang dia kenakan saat itu. Antoni mendengarkan dengan napas tertahan. Jadi, wanita itu hantu? Pak Darmo menggeleng pelan. Bukan hantu, Nak. Tapi ceritanya belum selesai. Ada yang bilang Herman kabur setelah insiden itu, meninggalkan banyak pertanyaan tanpa jawaban. Polisi menyatakan kematian Ratna sebagai kasus bunuh diri, tapi banyak orang di sini percaya ada yang tidak beres. Beberapa penghuni lama bahkan melaporkan melihat sesosok wanita berbaju merah di lantai 3, tapi itu mungkin hanya imajinasi mereka karena trauma masa lalu. Antoni merasa dingin menjalar di punggungnya. Lalu, kenapa tidak ada yang membersihkan atau merenovasi lantai itu? Pak Darmo tersenyum getir. Ada yang mencoba, Nak. Tapi pekerjaan renovasi selalu gagal. Alat-alat rusak tanpa sebab, pekerja mengalami kecelakaan kecil, bahkan ada yang mengaku diganggu sosok bayangan hitam. Pemilik apartemen akhirnya menyerah dan membiarkan lantai itu apa adanya. Setelah mendengar cerita itu, Antoni merasa semakin tidak nyaman. Ia berterima kasih kepada Pak Darmo, dan kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu harus membuat keputusan, apakah akan tetap tinggal di lantai 3 atau pindah ke tempat lain? Sepanjang hari itu, Antoni terus-menerus memikirkan nasihat Pak Darmo. Ia mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang lantai 3 melalui internet, tetapi tidak ada catatan resmi tentang kematian Ratna. Sepertinya, kasus itu sengaja ditutup-tutupi atau dilupakan oleh waktu. Malam harinya, Antoni mencoba tidur lebih awal, berharap pengalaman mengerikan semalam tidak akan terulang. Namun, ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, suara langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini, suaranya lebih keras dan lebih cepat, seolah-olah seseorang sedang berlari di koridor. Antoni tidak berani membuka pintu kamarnya. Ia hanya duduk di tepi kasur, memeluk lututnya erat-erat, sambil berdoa agar suara itu segera berhenti. Namun, kali ini ada sesuatu yang baru. Suara langkah kaki itu tidak hanya berhenti di depan pintu kamarnya, tetapi juga disertai dengan suara ketukan pelan. Tok! 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 Antoni menahan napas. Suara ketukan itu terdengar pelan namun jelas, seolah-olah seseorang sedang meminta izin untuk masuk. Ia tidak berani menjawab atau bergerak sedikit pun. Kah? Etukan itu berlangsung selama beberapa menit sebelum akhirnya berhenti. Namun, ketika Antoni merasa lega, suara itu tiba-tiba berubah. Kini, terdengar suara tangisan pelan di luar koridor. Tangisan itu terdengar pilu, seolah-olah seseorang sedang menangisi nasibnya yang tragis. Antoni merasa dadanya sesak, seolah-olah tangisan itu menusuk jiwanya. Akhirnya, ia tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk menghubungi temannya, Rizky, yang tinggal di lantai 5. Aku butuh bantuanmu, kata Antoni dengan suara gemetar. Ada sesuatu yang aneh di sini. Aku tidak bisa tinggal sendirian.
Rizky yang sejak awal sudah memperingatkannya tentang lantai 3, segera datang ke apartemen Anthony. Ketika tiba, Anthony menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Rizky mendengarkan dengan ekspresi serius, lalu berkata, "Kamu harus pindah, Ton. Tempat ini tidak aman. Jika kamu tetap tinggal, aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi." Anthony mengangguk pelan. Ia tahu Rizky benar. Namun, ada sesuatu yang membuatnya ragu. Tapi, bagaimana jika wanita itu benar-benar ingin sesuatu dariku? Bagaimana jika dia tidak akan pergi sebelum aku melakukan sesuatu? Rizky menggelengkan kepala. Itu bukan urusan kita, Ton. Ini masalah psikologis atau trauma kolektif. Kita tidak bisa melawan itu. Setelah berdiskusi panjang, Anthony akhirnya memutuskan pindah ke lantai 5 sementara waktu. Namun, sebelum pergi, ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Seperti ada sebuah tugas yang harus dilakukan sebelum meninggalkan lantai 3. Malam terakhir Anthony di lantai 3 dimulai dengan suasana yang lebih mencekam daripada malam-malam sebelumnya. Setelah memutuskan pindah ke lantai 5, ia mencoba merapikan barang-barangnya, mengemas beberapa hal penting untuk dibawa. Namun, ketika jarum jam menunjuk pukul 11.30 malam, suara langkah kaki itu kembali terdengar, lebih keras, lebih cepat, dan lebih dekat. Kali ini, Anthony tidak berusaha mengabaikannya. Ia tahu wanita berbaju merah itu ingin sesuatu darinya. Mungkin inilah alasan mengapa ia tidak bisa pergi begitu saja, tanpa menyelesaikan masalah yang belum diketahui. Ia duduk di tepi kasur, menyalakan lampu senter di ponselnya, dan menunggu. Suara langkah kaki semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Tidak ada ketukan kali ini. Hanya ada keheningan yang menusuk. Anthony mengumpulkan keberanian dan membuka pintu perlahan-lahan. Di koridor, sosok wanita berbaju merah itu kembali muncul. Kali ini, wajahnya tampak jelas di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak pelan seolah-olah sedang berbicara. Namun, tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. "Siapa kamu?" tanya Anthony dengan suara gemetar. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia melangkah mundur perlahan, seolah-olah mengajak Anthony untuk mengikutinya. Anthony ragu-ragu sejenak, tapi rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya. Ia memutuskan mengikuti wanita itu, meskipun hati kecilnya berteriak agar ia berlari sejauh mungkin. Wanita itu membawanya ke ujung koridor, tepat di depan tangga darurat. Di sana, ia berhenti dan menatap Anthony dengan mata kosongnya. Lalu, tanpa peringatan, tubuhnya mulai memudar seperti asap, meninggalkan gaun merahnya yang kotor tergeletak di lantai. Anthony mendekati gaun itu dengan hati-hati. Ketika ia menyentuhnya, sebuah kilatan memori aneh muncul di benaknya. Ia melihat sekilas kejadian yang terjadi puluhan tahun lalu. Seorang wanita muda yang cantik duduk di tepi kasur, menangis dalam diam. Pintu kamarnya didobrak seorang pria kasar yang mabuk. Teriakan, tangisan, dan benturan keras terdengar. Kemudian, gambaran itu berubah menjadi adegan yang lebih mengerikan. Wanita itu berdiri di jendela, air mata mengalir deras di pipinya, sebelum akhirnya ia melompat ke kegelapan malam. Anthony tersentak kembali ke kenyataan. Napasnya terengah-engah, dan tubuhnya gemetar hebat. Ia menyadari wanita itu adalah Ratna, arwah yang gentayangan di lantai 3. Dia bukan hanya mencari suaminya untuk membalas dendam, tetapi juga mencari ketenangan yang tidak pernah didapatkan setelah kematiannya. Namun,
Setelah refleksi singkat, Anthony mulai meragukan apa yang baru saja dialaminya. Apakah itu benar-benar kilatan memori dari masa lalu? Atau hanya halusinasi yang dipicu stres dan trauma kolektif dari cerita-cerita tentang Ratna? Setelah pengalaman mengerikan itu, Anthony merasa ia harus melakukan sesuatu untuk membantu Ratna. Ia kembali menemui Pak Darmo di pos keamanan untuk mencari jawaban lebih lanjut. "Pak," kata Anthony dengan nada serius, "saya sudah melihatnya. Saya tahu siapa dia. Apa yang harus saya lakukan?" Pak Darmo tampak terkejut. "Kamu benar-benar melihatnya? Kamu yakin?" Anthony mengangguk. "Ya, saya melihatnya. Dan saya tahu dia ingin sesuatu, mungkin balas dendam, atau mungkin ketenangan." Pak Darmo menghela napas panjang. "Ada satu cara untuk membebaskan Ratna dari tempat ini, Nak. Tapi itu tidak mudah. Kamu harus menemukan jasadnya dan memberikan penghormatan terakhir padanya." Katanya, mayat Ratna tidak pernah ditemukan setelah dia melompat. Ada yang bilang mayatnya hilang, ada juga yang bilang dia dimakamkan tanpa nama di pemakaman umum. Anthony merasa berat mendengar informasi itu. "Bagaimana caranya saya bisa menemukan jasadnya?" Pak Darmo menggelengkan kepala. "Itu bagian tersulit. Tapi aku punya teman yang bekerja di pemakaman umum, tempat Ratna diduga dimakamkan. Aku bisa minta dia membantu mencari makamnya. Tapi ingat, Nak, ini bukan urusan main-main. Jika kamu salah melangkah, konsekuensinya bisa fatal." Anthony merasa ragu, tapi ia tahu tidak punya pilihan lain. Jika ia tidak membantu Ratna, ia merasa arwah itu akan terus menghantui apartemen ini, dan mungkin juga dirinya. Esok harinya, Anthony bertemu dengan teman Pak Darmo, seorang pria tua bernama Pak Agus yang bekerja sebagai penjaga pemakaman umum. Pak Agus adalah orang yang ramah namun misterius. Ia sudah bekerja di pemakaman itu selama lebih dari 30 tahun, dan mengetahui banyak rahasia tentang kuburan-kuburan yang ada di sana. "Jadi, kamu mencari makam Ratna dari apartemen Sejahtera Family?" tanya Pak Agus dengan nada datar. "Banyak orang yang mencoba mencarinya, tapi tidak ada yang berhasil. Makamnya disembunyikan, karena kasusnya terlalu kontroversial pada masanya." Anthony mengangguk. "Saya tahu ini sulit, Pak. Tapi saya harus mencarinya. Saya percaya dia butuh ketenangan." Pak Agus menghela napas panjang. "Baiklah, aku akan membantu. Tapi kamu harus datang ke pemakaman tengah malam. Itu waktu terbaik untuk melihat hal-hal yang tidak terlihat di siang hari." Malam itu, Anthony dan Pak Agus pergi ke pemakaman umum di Putrajaya, yang terletak dekat lokalisasi kelas ekonomi jarak. Udara dingin dan aroma tanah basah menyelimuti tempat itu. Lampu senter mereka memancarkan sinar redup, yang hanya cukup untuk menerangi jalan di antara barisan nisan yang rapuh. Pak Agus membawa Anthony ke area pemakaman yang jarang dikunjungi. Di sana, banyak makam tanpa nama yang tertutup rumput liar. "Ini adalah tempat di mana mayat-mayat tanpa identitas biasanya dimakamkan," kata Pak Agus. "Kita harus mencari makam Ratna di sini." Anthony merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mulai membersihkan rumput liar di sekitar makam-makam itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa mengarahkannya pada Ratna. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah nisan kecil yang hampir tertutup sepenuhnya oleh tanah. Nisan itu tidak memiliki nama, hanya angka tahun 2000. "Inilah tempatnya," gumam Pak Agus. "Aku merasakan energi kuat di sini. Ini pasti makam Ratna." Anthony merasa jantungnya berdebar kencang.
Ia berlutut di depan nisan itu dan mulai berdoa. Ia meminta maaf atas apa yang terjadi pada Ratna, dan memohon agar arwahnya bisa tenang. Saat selesai berdoa, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, seolah-olah ada sesuatu yang mendengarkan doanya. Namun, ketika Anthony berdiri, ia melihat sesosok bayangan di kejauhan. Wanita berbaju merah itu kembali muncul, kali ini dengan senyum tipis di wajahnya. Matanya tidak lagi kosong, melainkan penuh dengan rasa syukur. "Terima kasih," bisiknya pelan, sebelum tubuhnya memudar dan menghilang ke udara malam. Keesokan harinya, Anthony kembali ke apartemen Sejahtera Family. Koridor lantai 3 yang biasanya dingin dan suram kini terasa lebih hangat. Jejak basah yang sering muncul di depan pintu kamarnya tidak pernah terlihat lagi. Suara langkah kaki dan tangisan pilu juga lenyap tanpa jejak. Anthony memutuskan untuk tetap tinggal di lantai 3, meskipun Rizky sempat memperingatkannya. Baginya, tempat itu sudah tidak lagi terasa menakutkan. Ia merasa telah membantu Ratna menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Namun, beberapa minggu kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika Anthony sedang belajar di kamarnya, ia mendengar suara lembut dari luar koridor. Suara itu mirip dengan suara Ratna, tetapi kali ini tidak menyeramkan. Ia keluar dan menemukan gaun merah yang sama tergantung di ujung koridor, bersih dan tidak kotor seperti sebelumnya. Di samping gaun itu, ada selembar kertas yang bertuliskan, "Terima kasih telah membantuku. Ketenangan ini adalah hadiahmu." Anthony tersenyum tipis. Ia tahu Ratna telah pergi, meninggalkan lantai 3 dalam damai. Namun, dalam hatinya, ia merasa arwah itu masih ada di sekitarnya, untuk melindunginya, bukan mengganggunya. Hari-hari berlalu, namun kehidupan di apartemen Sejahtera Family justru semakin memburuk. Setelah peristiwa dengan Ratna yang tampaknya telah menemukan ketenangan, Anthony sempat merasa lega dan percaya lantai 3 telah berubah. Namun, beberapa minggu setelahnya, atmosfer apartemen mulai berubah kembali, kali ini lebih gelap dan lebih mengancam. Awalnya, hanya ada hal-hal kecil yang membuat para penghuni merasa tidak nyaman. Lampu-lampu neon di koridor sering mati tanpa sebab, bahkan setelah diperbaiki berkali-kali. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi di malam hari, bukan hanya langkah kaki, tetapi juga bisikan-bisikan samar yang sulit dimengerti. Beberapa penghuni melaporkan pintu kamar mereka terbuka sendiri, meskipun sudah dikunci rapat-rapat. Bahkan, ada laporan tentang bayangan hitam besar, yang kadang terlihat melintas di ujung koridor. Anthony mencoba meyakinkan dirinya semua itu hanyalah imajinasi, atau efek dari stres kolektif. Namun, semakin lama ia tinggal di sana, semakin jelas sesuatu yang buruk sedang berkembang di apartemen ini. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang mencekam. Anthony sedang duduk di meja belajarnya, mencoba menyelesaikan tugas kuliah, ketika mendengar suara keras dari arah dapur. Ia berdiri dengan cepat dan menuju ke sumber suara, hanya untuk menemukan pintu lemari tempat menyimpan gaun merah Ratna terbuka lebar. Gaun itu yang awalnya bersih dan rapi, kini kotor lagi, dengan noda hitam yang menyerupai darah tersebar di seluruh permukaannya. Anthony merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menutup pintu lemari, tapi entah bagaimana, pintu itu terus membuka kembali, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Di tengah kepanikannya, ia mendengar suara langkah kaki pelan di luar kamarnya. Langkah-langkah itu semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintunya. "Siapa di sana?" panggilnya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Tapi ketika ia membuka pintu kamarnya, ia melihat jejak basah di lantai koridor, jejak yang sama seperti yang pernah ia lihat sebelumnya.
Kali ini, jejak itu tidak hanya berakhir di depan kamarnya, melainkan berlanjut ke tangga darurat, seolah-olah mengundangnya untuk mengikuti. Anthony tidak mengikuti jejak itu. Ia langsung kembali ke kamarnya, mengunci pintu rapat-rapat, dan duduk di tepi kasurnya dengan napas terengah-engah. Dalam hati, ia tahu sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap telah bangkit di apartemen ini. Ratna mungkin telah pergi, tapi ada kekuatan lain yang kini menguasai tempat ini. Keesokan harinya, Anthony memutuskan pindah dari apartemen. Ia tidak bisa lagi tinggal di tempat yang membuatnya merasa terancam setiap saat. Ia mengemas barang-barangnya secepat mungkin dan memberitahu Pak Darmo tentang keputusannya. "Aku tidak bisa tinggal di sini lagi, Pak," kata Anthony dengan nada putus asa. Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Bukan hanya tentang Ratna. Ini lebih besar. Pak Darmo mengangguk pelan, seolah-olah sudah menduga hal ini akan terjadi. "Aku mengerti, Nak. Banyak orang yang pergi karena alasan sama. Ada yang bilang, karena pemilik apartemen melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Tapi aku tidak tahu pasti." Anthony tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya berterima kasih kepada Pak Darmo atas bantuannya selama ini, lalu meninggalkan apartemen tanpa menoleh ke belakang. Setelah pindah ke sebuah kos sederhana di pusat kota, Anthony merasa lega. Kos itu mungkin tidak sebesar unit apartemen lamanya, tapi atmosfernya jauh lebih hangat dan damai. Ia bisa tidur nyenyak tanpa diganggu suara-suara aneh atau fenomena misterius. Namun, meskipun telah meninggalkan apartemen sejahtera family, kenangan tentang tempat itu terus menghantuinya. Terkadang, di tengah malam, ia masih mendengar suara langkah kaki pelan di kepalanya, atau melihat kilasan gaun merah dalam mimpi. Tapi ia tahu fenomena itu hanya bayang-bayang masa lalu, bukan ancaman nyata. Suatu hari, saat sedang minum kopi di warung dekat kos barunya, ia bertemu Rizky, temannya yang dulu tinggal di lantai 5. Rizky tampak terkejut melihatnya. "Aku dengar kamu sudah pindah," kata Rizky dengan nada khawatir. "Bagaimana kabarmu?" Anthony tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, kok. Hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri." Rizky mengangguk. "Aku juga akhirnya pindah. Tidak ada yang bisa bertahan lama di sana. Tempat itu terlalu berat." Anthony tidak menjawab. Ia hanya menyeruput kopinya pelan-pelan, membiarkan keheningan mengisi ruang di antara mereka. Ia tahu apa yang terjadi di apartemen sejahtera family adalah bagian dari sejarah hidupnya yang tidak bisa dihapus begitu saja. Tapi ia juga sadar, telah membuat keputusan yang tepat dengan pergi. Di malam-malam berikutnya, Anthony sering memikirkan tentang apa yang sebenarnya terjadi di apartemen sejahtera family. Apakah tempat itu benar-benar dikutuk? Atau apakah semua fenomena aneh itu hanyalah hasil dari trauma kolektif dan cerita-cerita yang dilebih-lebihkan? Ia tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu adalah ia telah memilih untuk melanjutkan hidupnya tanpa dibebani ketakutan. Dan bagi Anthony, itu sudah cukup. Tamat.